Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Fauzi Rizal Fikri dengan NIM D6210199 dari kelompok 90. Saya di sini akan menerangkan tentang pengolahan data menggunakan Excel dan software SPSS. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan butir pernyataan yang sudah tersedia pada Skologi. Dan untuk yang pertama, kita memasukkan total skor yang sudah dicantumkan pada butir pernyataan tersebut. Untuk rumusnya sendiri, kita memasukkan sama dengan, lalu rumus sum, lalu kita blok pada kolom B sampai ke kolom K. Lalu kita bisa enter, dan kita bisa double klik pada ujung kolom tersebut untuk menotal sampai ke bawah. Untuk yang kedua, kita menentukan total rata-rata pada skor. Untuk rumus rata-rata tersebut kita masukkan average, lalu kita blok lagi pada kolom B sampai ke kolom K yang sudah tersedia pada butir pernyataan tersebut. Lalu kita bisa enter saja, dan kita bisa double klik pada ujung kolom agar rata-rata tersebut sampai kepada responden ke 50. Lalu di sini juga ada tabel tingkat kepuasan. Tabel tingkat kepuasan tersebut ada skor yang terdiri dari 1 sampai 5. Yang 1 berarti sangat tidak puas, untuk skor kedua tidak puas, dan skor ketiga adalah cukup puas, skor 4 puas, dan yang terakhir skor 5 sangat puas. Untuk yang sheet kedua pada Excel, kita menentukan tabel R dan uji dua arah. Pada tabel R kita dapat menjelaskan tentang tingkat signifikasi, lalu ada N, DF, dan R tabel. Pada tabel uji dua arah, kita sebenarnya tingkat signifikasi ada dua, yaitu 95% dan 99%. Untuk 95% itu digunakan kalau kita melakukan penelitian itu secara manual. Dan untuk tingkat signifikasi 99% itu kita menggunakan penelitian dengan alat yang sudah memadai atau sudah modern. Karena kita mengujinya itu dengan manual, maka kita menggunakan nilai signifikasinya adalah 95%. Dengan kita jadikan desimal yaitu 0,95. Jadi dengan rumus untuk menjadikan tingkat signifikasinya adalah dengan rumus sama dengan 1 dimin 0,95, yaitu hasilnya 0,05. Lalu untuk N-nya itu adalah total responden yang ada di sheet pertama, yaitu 50. Jadi pada uji dua arah, kita memasukkannya N itu adalah 50. Dan untuk yang kedua, ada kolom DF. DF itu kita masukkan rumus yang sudah tersedia pada tabel R, yaitu DF sama dengan N-2. Jadi tinggal kita masukkan sama dengan N di min 2 dengan hasilnya adalah 48. Dan untuk yang terakhir, hasil dari R tabel tersebut adalah 0,2787. Nilai R tabel itu didapat dengan rumus tingkat signifikasinya adalah 0,5, dan saya mengambilnya itu dari Google atau PDF yang sudah saya download. Itu ini, karena nilai DF-nya adalah 48, jadi kita dapatnya ini 0,2787. Lalu untuk selanjutnya kita melakukan uji validitas. Pada uji validitas kita memasukkan lagi nilai N yang yaitu adalah nilai total responden yang sudah didapatkan pada
penelitian tersebut, yaitu dengan total 50. Lalu untuk DF-nya tersebut adalah nilai yang kita dapat pada R tabel tersebut dengan rumus N-2, yaitu hasilnya 48. Lalu untuk tingkat signifikasinya atau tingkat kepercayaan yang kita lakukan pada penelitian tersebut adalah 95%. Dengan nilai yang jadi tingkat signifikasinya adalah 0,05. Kita masukkan pada kolom tersebut. Lalu di sini ada T tabel. Untuk kita mencari T tabel itu untuk mencari R tabel secara manual, yaitu dengan rumus Tim dengan kita memasukkan nilai signifikasinya adalah 0,5, lalu kita beri pembatas, dan lalu kita masukkan nilai DF tersebut, lalu kita enter. Lalu keluar nilainya 2,010634,758. Lalu untuk menghitung R tabelnya tersebut, kita memasukkan rumus sama dengan B6. B6 itu adalah nilai T tabel yang sudah didapatkan tadi. Lalu kita bagi dengan rumus SQRT. Lalu kita memasukkan nilai DF lagi, ditambah nilai T tabel. Lalu kita pangkatkan 2. Yang hasilnya adalah 0,27871059,3. Yang kita bulatkan akan keluar dari R tabel tersebut 0,2787, yang nanti akan sama dengan nilai R tabel yang sudah kita cari di awal tadi. Lalu kita masuk pada uji validitas yang akan kita lakukan. Di uji validitas kita menggunakan bantuan software yaitu bernama SPSS. Dengan kita mengcopy nilai butir pernyataan yang sudah ada pada kolom 1 sampai pada total skor. Pada total skor ini kita blok sampai nilai responden ke 50. Ya Allah. Kita bisa blok langsung secara manual ataupun menggunakan keyboard. Lalu kita copy saja. Bisa kita copy. Lalu kita masukkan pada software, yaitu software SPSS. Lalu kita bisa copy atau kita bisa paste dalam software tersebut. Dalam software tersebut ada 2 sheet, yaitu data view dan variable view. Pada variable view, kita bisa mengganti namanya dengan soal 1 sampai soal ke-10. Sama dengan pada Excel tersebut. Lalu kita juga yang terakhir namanya diganti total score. Lalu untuk uji validitas tersebut, kita menggunakan langkah dalam software tersebut itu adalah analis, lalu correct, lalu bivariate. Dalam SPS kita tinggal masukkan saja seperti yang sudah saya peragakan. Lalu soalnya tersebut di sini kita pindahkan kepada variabel yang sudah tersedia pada SPSS. Kita pindahkan semua sampai ke total score. Lalu kita oke. Setelah kita oke, nanti akan keluar pivot table correlation. Seperti yang sudah saya sharein. Pada persen correlation ini dapat kita lihat ada nilai 0,892. Kita bisa blok saja untuk memasukkan pada Excel, yaitu untuk memasukkan R hitung pada tabel uji validitas tersebut. Kita bisa copy, lalu kita masukkan dulu kepada Excel-nya tersebut, tapi jangan langsung ke kolom R hitung karena nilai pada SPSS itu belum desimal. Kita desimalkan dulu, lalu kita masukkan pada R hitung. Setelah kita masukkan pada R hitung,
kita bisa menuliskan keterangan yang sudah tersedia dengan keterangan yang sudah tersedia pada tabel yang saya sediakan. Jika R hitung lebih besar pada R tabel, dapat dinyatakan valid. Kita bisa lihat dari R hitung ini adalah 0,86, yaitu lebih besar daripada R tabelnya, yaitu 0,2787. Jadi pada uji validitas ini bisa dinyatakan valid. Atau jika nilai sig 2 tutel kurang dari 0,5 dan persen correlation nilai positif, maka tingkat angka tersebut adalah valid. Atau kita bisa lihat pada keterangan ini, jika tidak, itu adalah tidak valid. Itu bisa kita lihat dengan bantuan software SPSS. Jika nilai sig tutel adalah kurang dari 0,05 dan persennya adalah positif, kita bisa dilihat di sini adalah lebih kecil dari 0,25 dan nilainya adalah positif, maka nilai tersebut dinyatakan valid. Jadi kita tuliskan di sini adalah valid. Lalu kita bisa lihat atau kita jelaskan lagi keterangannya menggunakan SPSS. Lalu kita masukkan pada keterangan tersebut. Jika terdapat item soal yang tidak valid, terdapat beberapa solusi. Ada 3 solusi, yaitu untuk solusi yang pertama mengulang dan mengganti dengan soal lain. Untuk yang kedua mengulang angkat dan dibandingkan dengan kepada responden lagi tanpa harus mengganti soal. Atau yang ketiga tidak mengubah soal dan tidak membagi ulang. Namun item angkat yang tidak valid tersebut di drop out atau dihapuskan. Karena di sini uji validitas saya valid semua, jadi kita tidak usah menghiraukan yang tidak valid ini. Kita bisa lanjutkan kepada uji reliabilitas. Untuk yang terakhir, uji reliabilitas kita harus menentukan nilai alfa yang sudah kita dapatkan pada software bantuan SPSS. Dengan pada software tersebut, kita bisa pada data view. Langkah-langkahnya kita menggunakan analis, lalu scale, lalu reliability analis. Saya contohkan dengan ini, lalu scale, reliabilities. Lalu kita pindahkan soal-soal atau kolom soal yang sudah tersedia ke item kanan, kecuali total score. Lalu untuk statiknya, jika ada nilai yang sudah dihapus karena tidak valid, kita harus mencentang scale item ini, lalu kita continue, lalu kita tinggal oke saja. Setelah kita oke, nanti akan keluar bantuan dari output SPSS, yaitu seperti ini. Kita bisa melihat pada kolom reliability static. Ini akan terdapat nilai alpha yang sudah tersedia, yaitu 0,956, yaitu dengan total skor adalah total item adalah 10. Kita bisa masukkan kepada Excel ini, nilai alfanya adalah 0,956. Lalu untuk mengisi keterangan ini, kita dapat melihat kalau alfa lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan adalah reliable. Lalu untuk selanjutnya, kita dapat lihat kepada output software SPSS. Kita dapat copy pada cache processing summary. Kita copy saja untuk gambarnya. Lalu kita masukkan kepada Excel yang sudah kita buat. Lalu kita berikan keterangan jika output di samping memberikan informasi mengenai jumlah SEP atau responden N sebanyak 50 orang, dikarenakan tidak ada datanya kosong atau jawaban terisi semua, maka jumlah adalah valid 100%. Dan untuk kolom yang kedua adalah reliability static atau nilai alfa yang sudah kita masukkan kepada uji reliabilitas tadi. Kita copy untuk gambarnya tersebut.
lalu kita paste pada Excel lagi, lalu kita berikan keterangan dari output di samping, diketahui end of item atau butir pernyataan pada kuesioner ada 10 buah dengan nilai konbak alpha sebesar 0,95, 0,956, karena nilai lebih besar daripada nilai R tabel atau 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Lalu untuk yang terakhir, kita dapat melihat pada bantuan output SPSS, item total statik kita dapat copy lagi dan kita masukkan kepada software Excel, lalu kita berikan keterangan lagi pada item total statik, yaitu tabel output samping memberikan gambaran tentang nilai statik untuk ke-10 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai konbak alpha untuk ke-10 pernyataan adalah lebih besar daripada 0,2787 atau lebih besar daripada nilai R tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Baik, cukup untuk pengolahan data yang sudah saya lakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas pada modul 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.